Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di video kali ini aku akan seperti biasa menjelaskan kembali materi yang udah teman-teman aku jelaskan dari kelompok 12 mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam yang berbasis digital. Oke. Eh, Oke, mapel SKI ini mereka menjelaskan tentang kerajaan Islam di Indonesia. Baik, sebelum masuk ke penjelasan, berikut adalah media yang mereka gunakan pada waktu pengajaran. Baik, dari media teman-teman aku yang tadi sudah aku tampilkan, kita dapat tahu ya, karena ini media digital, banyak kemudahan untuk mengaksesnya, untuk mempergunakannya juga, dan biayanya relatif murah. Mungkin hanya memakan biaya untuk kuota. Tuh, jadi pembuatannya juga gampang, sudah ada template dan lain-lain, fleksibilitas juga mudah gitu, dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Untuk sasaran aspeknya menurut aku itu meranah ke aspek kognitif, karena ini konsepnya itu memahami, menghafal tentang letaknya di mana, pendirinya siapa, bangunannya yang ditinggalkan apa, dan jadi sejarah tuh rata-rata aspeknya kognitif ya. Lalu untuk jenjang sekolahnya, saya mencari itu ada di kelas 10, dan pemateri memaparkan ini sasarannya untuk kelas 9, mungkin di jenjang-jenjang sekitar segitu gitu, antara SMP akhir atau SMA awal, jadi tidak terlalu berjauhan. Untuk evaluasinya mereka menggunakan quizzes, mungkin menurut saya itu agak sudah familiar gitu ya, udah sering juga digunakan, tapi sangat baik lah. Oke, sekarang saya akan sedikit menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke, yang pertama, mengapa kita perlu belajar sejarah? Jadi kenapa sih sejarah itu penting untuk kita pelajari? Nah, yang pertama yaitu kita kenapa penting? Untuk memahami asal-usul dan perkembangan agama Islam. Karena sejarah kita bisa tahu asal-usulnya dan bagaimana peradaban Islam ini masuk ke Indonesia dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, meneladani para nabi dan tokoh sejarah Islam. Tentu kita banyak bisa belajar dari tokoh-tokoh sejarah Islam dan para nabi yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, memahami konteks budaya dan sosial saat ini. Nah, itu bisa juga menjadi hal-hal yang relate dalam kehidupan kita. Lalu ya, mempromosikan toleransi dan saling pengertian. Yang terakhir, memperkuat identitas Muslim. Oke, selanjutnya yaitu ada manfaat sejarah. Nah, tentu ya, dari kenapa sejarah itu penting, pasti ada manfaatnya juga. Manfaat untuk diri sendiri, yang pertama, memahami asal-usul dan perkembangan agama Islam, meneladani para nabi dan tokoh sejarah Islam, memperkuat identitas Muslim, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Tentunya juga akan menambah pengetahuan dan wawasan kita. Lalu, manfaatnya untuk kehidupan sosial atau bermasyarakat, yaitu yang pertama, mencegah kesalahpahaman dan prasangka, mempromosikan perdamaian dan kohesi sosial, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu global, lalu yang terakhir mendorong dialog dan kerjasama antar agama. Lalu kita masuk selanjutnya ke kerajaan yang pertama, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Oke, sebelumnya di sini aku akan menjelaskan dua kerajaan saja. Yang pertama itu kerajaan Samudra Pasai, di mana kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Lok Sumawe, Aceh Utara. NAD Ananggolo Aceh Darussalam. Pendirinya atau penguasanya itu Sultan Malikus Saleh atau Sultan Malik As-Saleh, yang berperan sebagai penyebar agama Islam di Nusantara dan Asia Tenggara pada abad ke-13. Nah, fun fact-nya nih ya, kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Jadi pada saat itu kan mayoritas Hindu dan Buddha kan. Nah, pada abad ke-7 Masehi, bangsa Persia yang singgah di Samudra Pasai saat itu Malikus Saleh belum menjadi sultan, masih Raja Bakoy. Nah, lalu setelah Raja Bakoy itu meninggal, barulah naik Malikus Saleh sebagai sultan. Nah, fun fact yang kedua yaitu Sultan Malikus Saleh ini menjadi sultan pertama di Indonesia yang memimpin kerajaan Samudra Pasai, dan inilah yang menjadi cikal bakal Islam di Indonesia dari dulu hingga sekarang. Oke, kita lanjut ke kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak terletak di Bintoro, dekat muara Sungai Demak, Jawa Tengah. Lalu pendirinya yaitu ada Raden Patah. Nah, perannya juga itu membantu mendirikan dan memperkuat perkembangan Islam di Jawa.
Nah, ini ada gambar-gambarnya, ini ada Masjid Agung Demak yang masih ada sampai sekarang. Nah, ini ceritanya lukisan Raden Fatahnya. Lalu ada peninggalannya juga, itu situs kolam wudhu yang bersejarah. Nah, untuk asal-usul kerajaan Demak ini terdapat beberapa perbedaan. Ada yang mengatakan, yang menurut tradisional Jawanya mengatakan kalau misalkan Raden Fatah ini adalah anggota keluarga dinasti Majapahit. Tapi sejarawan lain mengatakan bahwa nenek moyangnya penguasa Demak ini mungkin adalah pendatang muslim dari Tiongkok yang pertama kali mendarat di Gresik sebelum menetap di Demak. Jadi itulah pendapat-pendapat tentang asal-usul kerajaan Demak. Baik, segitu dulu pemaparan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Selebihnya masih banyak lagi tentang kerajaan Islam di Indonesia yang bisa kalian ulik sendiri, explore pengetahuan kalian. Jadi jangan berhenti sampai di video ini, nonton video ini, kalian harus lebih banyak mencari tahu lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.